Bea cukai ini biasanya tertutup. Iya, benar. Apakah sudah parah banget atau masih aman-aman aja? Beracun nggak? Korosif nggak? Kita sebagai masyarakat awam kan, Awam, ya. limbah, sampah ngomongnya gitu. Minggir kemana? Ngomong di situ empat Oke. mata. Jadi ada ketertutupan dan negosiasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, susah-susah. Apa sih bikin pertanyaan? Penasaran aja. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Priuk Podcast by Bea Cukai Bea Tanjung Cukai Priok. Yeay. kali ini duet MC-nya berbeda nih. Makanya belum briefing ini Pak ya. Openingnya gitu banget ya. Pertama kalinya Iya. saya diduetkan dengan Mas Rifat. Rifat, Oke. Dan dengan saya masih Bagus. Bagus J, ya. Oke, Bagus Karena J. biasanya Mas Bagus J bersama Mas Permana J. Oke, J. Sekarang lagi cuti dia. Lagi cuti. Oke. Gimana? Kita mau bahas apa hari ini dan kedatangan tamu dari mana? Biasanya kalau kita udah dua gini ini bahasannya perlu sesuatu yang komprehensif Pak. Waduh, Harus ada temennya Bapak gitu kan. biar nggak salah-salah ya. Biar saling mengingatkan. Yes. Jadi kita langsung aja ke kamera kedua yang akan menampilkan narasumber kita sore hari ini, yaitu ada dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Aduh agak deg-degan sebenarnya. Agak nervous nih Pak. Itu lihat itunya tuh, lanyardnya Universitas Indonesia. Ya Allah. Luar biasa. Siapa yang nggak tahu UI ya? Betul. Nggak tahu Siapa yang nggak mau masuk UI? Iya, saya dulu juga mau. Siapa yang nggak diterima? Saya. Iya. Oke, kita kenalin dulu Bang. Ya, baik, kenalan dulu dengan Pak Pram ya. Ya, Pram Nggak Andreas. gitu dong, kan kita pura-pura nggak tahu, nggak kenal dulu. Iya. Maaf. Iya. Tadi di dalam udah kenalan Iya, tadi kan dikit-dikit. kita pura-pura nggak tahu dulu. Oke. Baik, selamat datang Pak Adipati. Yes. Loh, kok tahu juga namanya? Bapak gimmicknya telat Pak. Ya, kita kenalan dulu. Mungkin mohon izin Bapak, Pak Pram Ya. dulu, kenalkan dulu Pak. Baik, saya Andreas Pramudianto, boleh dipanggil Pram. Ya. Ya, saya dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan. Yang hari ini kebetulan gitu sebagai alumni Sekolah Ilmu Lingkungan. Ya, itu aja. Oke, jadi alumninya ya Pak ya. Ya, Kalau Pak Adipati? Selamat sore, saya Adipati Rahmat Gumelar. Kebetulan juga saya alumni dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Baru lulus setahun yang lalu. Baru lulus Jadi ya? masih baru. Masih dipastikan. Masih fresh. Wow, Fresh from the oven. oke. Berarti belum veteran ya. Living legend. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Pak Pram, kalau di SIL sendiri ada jabatannya atau profesinya apa gitu selain alumni? oh ya, ya tentu sebagai dosen ya. Oh, sebagai dosen. Dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan. Yang jadi aktivitas dan kegiatannya terkait dengan 3 hal yang paling prinsip, yaitu saya harus mengajar, kedua saya harus meneliti, dan yang ketiga saya harus ikut kegiatan yang disebut pengabdian masyarakat. Salah satunya ya seperti ini, pengabdian masyarakat. Dan seperti ini dan Ya, memberi informasi ya kepada masyarakat ya. ya diantaranya ya bertemu dengan pihak-pihak di luar Sekolah Ilmu Lingkungan. Gitu ya. Oke. Berarti emang pengabdian masyarakat tuh nggak harus selalu turun ke suatu komunitas doang gitu ya Pak, tapi bisa bertemu dengan salah satu kementerian atau lembaga seperti kami gini juga salah satu bentuk pengabdian masyarakat itu Pak, maksud Bapak gitu. Iya, pengabdian masyarakat itu luas gitu ya? ya, luas sekali pengertiannya, dan ya salah satu berkomunikasi dengan di luar Sekolah Ilmu Lingkungan itu juga bagian dari proses menuju juga ke pengabdian masyarakat, atau dia bagian dari pengabdian masyarakat. Gitu. Ya. Kalau Pak Adipati sendiri? Ya, saya di UI itu dari S2. S1-nya saya di Institut Pertanian Bogor. Oke. Kemudian saya ngambil S2 di Kajian Pengembangan Perkotaan, S2-nya. Kemudian S3-nya Sekolah Ilmu Lingkungan, di Ilmu Lingkungan.
Nah, kemudian karena itu sudah dari tahun 2009, saya banyak juga berkiprah untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti Pak Pram. Dan kemudian juga saya aktif sebagai Ketua Pusat Kajian Indonesia Afrika. Nah, jadi karena memang peminatan saya itu kepada penelitian dan riset, jadi saya sangat menyenangi ekosistem di UI dan kebetulan tadi seperti gimana sampaikan Pak Pram, UI itu memiliki perhatian yang besar terhadap pengabdi kepada masyarakat. Dan benar ya tadi Mas Rifat sampaikan bahwa kami turun terlibat di sini itu dan diundang ke sini itu merupakan bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi kita bisa saling belajar, kemudian juga mengkritisi apakah ada masalah yang bisa dibantu. Kemudian juga nanti hal-hal yang bisa menarik dan tercipta peluang untuk kerjasama seperti perbaikan melalui penelitian mahasiswa itu juga bisa membantu ya dari Bea Cukai sendiri. Nah itu yang kami harapkan dengan bisa. Berarti memang diincar efek dominonya ya Pak ya? Oh iya, itu yang harus ke masyarakat terjadi, juga ya. nanti akhirnya ya? Berarti secara general nih bapak-bapak sekalian nih pure akademisi ya? Yoi. Akademisi tulen lah ibaratnya. Nah, kita mau tanya sedikit tentang sekolah ilmu lingkungannya nih Pak. Kenapa sekolah disebutnya gitu? Kalau saya kan pernah dengar paling politeknik atau prodi ya, fakultas gitu. Fakultas. Kenapa sekolah ilmu lingkungan? Ya, jadi gini, kita kan tahu bahwa selama ini UI itu hanya mengenal fakultas sama program. Iya. Di perguruan tinggi manapun juga banyak seperti itu, fakultas, program. Nah, program itu dulu ada 2 ya. Jadi sebelum 2016 itu ada program vokasi, ya. Vokasi. Dan satu lagi program pasca sarjana. Yang lain fakultas biasa, fakultas hukum, fakultas teknik, kedokteran dan sebagainya. Nah, pada tahun 2016 itu kemudian program pasca sarjana itu dipecah jadi 2. Didirikanlah namanya sekolah. Dipecahnya jadi 2 atau diganti gitu ya menjadi satu sekolah ilmu lingkungan, kedua adalah sekolah kajian strategik dan global atau dikenal sebagai SKSG. Jadi satu SIL, satu SKSG. Nah, 2 sekolah ini kenapa kok namanya sekolah? Kan tadi nanya, kayak anak sekolah aja gitu kan. Jangan serius-serius saya jadi tegang gitu kan. Ini terpesona sih Pak. Jadi kalau yang namanya sekolah itu kan kita mengikuti aturan yang di atasnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu juga membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk membentuk sekolah. Nah, kita kebetulan karena ada peluang untuk membentuk sekolah, maka dibuatlah sekolah, 2 sekolah itu. Jadi sekarang UI itu punya 2 sekolah, ada satu program yang disebut program vokasi, ada lagi fakultas. Oh, ya. baik. Ya. Nah, terus yang saya tahu juga nih, UI kan di Depok, Pak. Ya. Sama satu lagi di Salemba. Ya. Sekolah ilmu lingkungan itu letaknya di mana sebenarnya? Oh ya. Yang di Depok apa Salemba? Jadi sekolah ilmu lingkungan itu kan berdiri tanggal 1 Juli 2016. Baru Besok ya? nih mau ulang tahun. mau ulang tahun ya, 1 Juli Iya. 2016. Jadi ini sebenarnya podcast untuk memperingati SILUI 2022. Nah, jadi gini, sekolah ilmu lingkungan sebelumnya tuh ada yang di waktu pasca sarjana itu ada namanya program studi ilmu lingkungan. Ya, udah berdiri dari tahun 1982. Itu sudah punya alumni mungkin sekitar 1.000 ya. Nah, kemudian ketika menjadi sekolah ilmu lingkungan, mereka tetap ada di Salemba, Mas. Kantor maupun kuliahnya. Karena program pasca sarjana itu memang sudah berdiri itu ada di Salemba. Di Salemba memang. Jadi yang di Salemba itu waktu itu ya bersisa, ya bukan bersisa ya, artinya yang tetap ada di situ. Itu ada kedokteran, ada fakultas kedokteran gigi, terus fakultas ekonomi dulu sempat sebagian di situ, ya, dan sebagian di program pasca sarjana gitu ya.
Nah, yang di Depok itu hampir semua fakultas ada di Depok. Nah, sekarang sudah pindah nih semua ke Depok semua, kecuali sekolah. Oh, kecuali yang masih sekolah itu tadi. Iya, di Salemba jadi masih tersisa itu. Oh, baru tahu saya. Berarti bukan orang Depok, Pak. Salemba. Berarti kurang riset kita. Tapi kurang jangan riset. lupa, Apa itu? yang Fakultas Hukum juga punya yang di di Salemba, karena saya juga kan kuliah di Fakultas Hukum sekaligus. Sebentar, Pak. Ini terlalu banyak informasi di otak saya. Ini pertanyaan juga nih. Apakah bapak-bapak sekalian ini di SIL UI latar belakangnya apakah memang dari misalnya ya S1-nya teknik lingkungan misalnya Pak ya, atau misalnya pokoknya dari lingkungan itu, atau bapak sendiri dari program studi apa dulu waktu awal-awalnya Pak? Jadi saya sekolah S1 Fakultas Hukum di Universitas Parahyangan Bandung. Kemudian melanjutkan S2 di program studi ilmu lingkungan dulu yang zaman dulu. Gitu. Iya, oke. Nah, S3 sekarang saya sedang mengambil program studi ilmu hukum. Oh, S3-nya malah hukum. Iya, balik lagi ke Tahu, ilmu yang Pak. sebelumnya. Sebentar. Makanya saya kan ditanya nih mahasiswa, dosen atau apa gitu. Iya, Pak. Karena dosen kok gondrong gitu kan. Iya. Karena saya ngaku dosen, tapi kan saya juga bisa ngaku mahasiswa ya. Gondrong saya mahasiswa gitu kan. Saya bisa nambahin sini. Yo, silakan. Masa? Jadi prinsipnya ilmu lingkungan itu adalah kita itu multidisiplin. Itu salah satu karakteristik paling utama dari ilmu lingkungan. Jadi dan multidisiplin itu yang penting adalah kayak sosial, kemudian ekonomi, dan juga lingkungan alam itu sendiri. Iya. Nah, selama di situ, jadi kita itu membuka kerangka disiplin ilmunya itu sangat luas. Kayak saya sendiri, saya S1-nya kelautan perikanan, S2-nya perkotaan, S3-nya lingkungan. Oke. Nah, jadi yang penting di sini adalah ilmu lingkungan itu bisa menjadi kerangka dari kita masing-masing untuk membentuk kita itu mau kemana, peminatannya. Kayak saya S1-nya adalah kelautan perikanan, kemudian saya ngambil perkotaan, itu kan sebenarnya agak cukup jauh ya. Jauh, Pak. Tapi itu kalau digabungkan keduanya menjadi kota pesisir. Nah, kota pesisir adalah satu bidang ilmu baru ya, kalau menurut saya. Bidang ilmu baru yang masih belum banyak disentuh dan ingin saya Explore geluti, lagi. saya explore. Tapi ilmu lingkungan kota pesisir sendiri itu belum memiliki badan. Nah, badan itu akan disediakan oleh ilmu lingkungan. Si sekolah ilmu lingkungan ini memberikan wadah keilmuan yang menggabungkan antara kelautan dengan si perkotaan, menjadi kota ilmu baru kota pesisir. Dan Bapak berarti butuh ilmu dari Benar sekolah sekali. ilmu lingkungan tersebut. Oh gitu Pak, maksudnya Pak ini tercerahkan loh, podcast ini luar biasa loh. Iya. Lompat-lompat sebenarnya. Kirain Bapak udah males lah, kelautan perikanan lah apa ya gitu. Udah boleh hukum aja lah. Aduh, hukum Soalnya kalau lihat teman-teman mahasiswa masih kuliah di sana itu bisa beragam ilmu gitu, dari bahasa, elektro, fisika, kimia, kemudian masuk harus belajar tentang sosial, tentang alam, dan tentang ekonomi dan keberlanjutan. Keberlanjutan pokoknya kuncinya. Jadi segala macam yang kita pelajari itu ujungnya adalah bagaimana kita bisa membuat hidup kita itu bisa lebih berkelanjutan. Luar biasa. Ih, multidisiplin banget Pak, Iya, itu luas gitu. banget ya. Ya betul. Jadi ilmu lingkungan itu membawa kita kepada suatu bidang yang begitu luas. Iya. Gitu ya. Oke. Sampai apa aja bisa kita masuk ke pelajari. situ. Ya, yang lulusan sejarah, yang lulusan bahasa, Apapun yang lulusan background-nya, agama. Pak, ya. Iya, pokoknya apapun. Jadi kayak background-nya, induk silakan. suatu ilmu pengetahuan gitu jadinya ya Pak. Waduh, berat Bisa banget. disebut induk, bisa disebut muara. Tapi maksudnya Gitu. jangan dilihat sebagai ini adalah Tempatnya semuanya di situ. sekolah campur-campur. Ya, oke. Lebih dilihat Iya, sebagai ini adalah di mana kita bisa menemukan garis ilmu kita gitu. Misalnya mengambil bahasa. Bahasa nanti dikuatkan dengan bagaimana kita membahasakan lingkungan gitu. Berbicara tentang lingkungan, memiliki pemahaman, frasa tentang lingkungan, seperti itu yang belum ada gitu. Dan itu yang harus dikuatkan melalui. Oke, masuk Pak, masuk ke saya. Bisa making something new gitu dari Iya, gabungan iya, beberapa iya. ilmu itu ya. Oke. Kita udah bahas, kita udah kenalan sama SIL UI juga, dan kita udah tahu SIL UI itu multidisiplin dan juga banyak yang dipelajari di situ Pak. Tapi kan memang dari judulnya kan temanya lingkungan ya Pak ya. Dan
kedatangan bapak di sini dan ibu-ibu sekalian tadi adalah terkait nggak jauh-jauh kita tadi bahas limbah. Iya. Jadi kawan Prima ini udah disampaikan belum ya tadi ya? Kawan Prima yang belum tahu, jadi tadi udah ada dari Silui ke Bea Cukai Priuk itu kunjungan. Iya, betul. Kunjungan atau studi lapangan terkait dengan tadi kita bahas banyak limbah, Pak. Iya. Limbah. Nah, kita mau nanya, Pak. Tadi ada limbah B3. Limbah non B3 sama sampah gitu, Pak. Itu bisa dijelasin nggak, Pak? Limbah B3 tuh kayak gimana sih? Dari apa itu, karakteristiknya kayak gimana gitu, Pak. Kenapa Iya. begitu hazardous gitu, berbahaya gitu? Ya, jadi kalau kita sebut sebagai limbah B3 atau limbah bahan berbahaya beracun, Iya. itu kalau guru-guru saya yang ngomong, yang belajar tentang itu bilang bahwa coba tunjukkan semua benda yang ada di sekitar Anda yang bukan limbah B3. Ini, Pak. Bukan, benar berarti. Bukan. Betul. Ada kaget sih. Tapi kan mengandung kimia, Kimia, kan? iya, betul. Jangan mengelak, Pak. Ya, artinya Iya. semuanya hampir menyangkut itu semua. Iya, oke. Tetapi kan di dalam proses berikutnya ada yang kita sebut sebagai jenis dan karakteristiknya. Nanti dilihat tuh karakteristiknya, tipenya seperti apa, mudah terbakar, mudah beracun, korosif. Beracun enggak? Korosif enggak? Enggak ya, enggak. Mana yang beracun? Kata-kata yang keluar dari mulut Anda sebenarnya. Nanti kalau itu pun sudah karakteristiknya sudah tidak terpenuhi, bukan berarti nggak masuk limbah B3. Nanti lihat lagi karakteristiknya, misalnya di tes di laboratorium gitu ya, apakah memang dia masuk kategori itu gitu. Kalau kan nggak mau juga kan, ditelen terus gitu kan, lama-lama mati kita gitu kan, sakit gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nanti dia baru masuk non limbah B3. Nah, kemudian ada lagi istilah sampah. Kalau sampah itu punya karakteristik yang disebut organik, anorganik, dan segala macam sampah. Seperti apa juga macam-macam. Nanti kriterianya sudah ada, persyaratan cirinya dan sebagainya. Gitu. Jadi baca deh undang-undang sampah sama undang-undang dengan PP limbah B3. Wah, karena saya orang hukum jadi nyuruh aja. Oh, mulai di bawah-bawah hukumnya. Ini tinggal Pak Adipati aja ntar. Coba sebutin ikan-ikan. Nah, repot. Udah siapin pertanyaan. Ikan cupang. Ikan cupang doang, Pak. Oh, jadi memang sampah sama limbah beda, Pak ya? Ternyata Beda, sampah kan biasanya orang kita sebagai masyarakat awam kan limbah sampah ngomongnya gitu. Iya. Sebenarnya lebih kepada sampah itu segala sesuatu yang merupakan sisa dari kegiatan aktivitas segala macam. Nah, kemudian limbah itu lebih menjurus untuk menunjukkan sesuatu itu yang hasil dari sebuah proses gitu, dan itu lebih sudah masuk kepada sebuah proses yang dikategorikan berbahaya. Namun kalau yang di Bea Cukai ini membaginya lagi kepada limbah dan limbah B3 dan limbah non B3. Seperti itu. Tambah lagi nih, dulu kan kita pernah rapat ya dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Perdagangan, termasuk dengan Bea Cukai. Kita ngomongin limbah kayak model begitu. Tapi Bea Cukai ngomong nggak ada limbah B3, adanya barang berbahaya gitu. Nah, barang lagi ngomongin kan, lain lagi nanti karena masuk kan goods gitu kan, barang-barang gitu. Nah, jadi ketika dia bicara soal barang, ya macam-macam, dia bisa masuk ke limbah B3, bisa masuk. Wah, waktu itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang dengan adanya peraturan kan, kita bisa tahu posisi-posisi itu ada di mana gitu. Jadi, pantes Pak, tahun 2019 Bang, Abang udah tahu ya? Bapak mungkin juga tahu ya, pernah ada importasi limbah tuh Pak. Impor orang bilang impor sampah kan. Ternyata kan di tahun 2019 itu di-reekspor kan, diminta di-reekspor ke negara asalnya. Padahal mereka importirnya ngomongnya itu limbah. Kan jadi kalau di Permendak ya Pak, orang hukum. Iya benar-benar Permendak ya. Permendak. Kalau di Permendak kan ada limbah dan limbah non B3, tapi yang ada daftarnya di Permendak tersebut yang dilarang untuk diimpor. Ada yang dilarang, ada yang dibatasi. Kalau Nah, dia bilangnya berarti waktu itu ini boleh Pak masuk. Ternyata bercampur ya Pak sama limbah B3 sama sampah itu ya. Iya. Saya tahu yang itu ya. Itu kan dari diaudit kan. Diaudit ada sekitar 10.000 kontainer
Iya. dan 4.000 diantaranya itu adalah limbah campuran yang tercampur B3. Oke. Ya, dan pada intinya ya mengimpor limbah itu sebenarnya tidak dilarang karena limbah itu merupakan produk sisa tapi masih bisa digunakan. Katakanlah pelet untuk plastik ya, itu kan bernilai ya karena bisa digunakan untuk bikin plastik lagi dan kita biasanya dapat pelet plastik itu dari pengepul dan sebagainya. Ya. Tapi di luar negeri itu banyak negara-negara yang pelet plastik itu tidak ada lagi harganya gitu. Mereka karena tidak lagi mau menggunakan plastik. Iya. Jadi hitungnya waste. Mereka justru mencari cara untuk membuang itu, untuk menghilangkan itu. Iya. Nah sama kita beli, tapi dengan harga yang sangat murah. Kita impor dan katakanlah ada gratis ongkir gitu, dapat dan Cashback sampah. soalnya kalau pelet itu sekilo itu 17.000. Kalau misalnya 1 ton berarti 17 juta. Iya. Berarti kalau 1 kontainer berapa? Itu kalau dijual lagi berapa? Nah, yang jadi masalah yang ketika tahun 2019 itu peletnya bercampur dengan sampah dengan lain-lain sebagainya. Nah, itu sudah memang masuknya mereka memberikan sampah ke kita, memberikan pelet plastik ke kita, tapi sekalian nitip sampah gitu, untuk dibuangkan. Iya. Seperti itu. Jadi Ya, sebagai koreksi ya, jadi kita itu di Republik Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang 32 2009 itu jelas menyebutkan bahwa dilarang impor limbah B3. Tegas-tegas. Jelas ya, Pak? Jelas, Dilarang peraturannya ya. begitu. Tapi kan kita tahu bahwa pengertian limbah B3 itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita sudah ratifikasi Konvensi Basel 1989 yang menegaskan bahwa kriteria mengenai limbah B3 itu memang bisa ditentukan oleh hukum nasional. Gitu ya. Nah, artinya sebetulnya hukum nasional sudah menentukan kriteria limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah yang terakhir ini ya, yang sudah juga diatur peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Ya, jadi peraturan pemerintah menegaskan kriteria sebagai kategori yang disebut limbah B3 maupun B3. Nah, artinya harus dibedakan antara limbah B3 dengan B3. Nah, B3 itu adalah sesuatu yang barang yang memang atau bahan yang memang tidak digunakan. Yang sifatnya sama kayak limbah B3 tersebut, ciri khas tapi tambah gitu. Tapi dia bukan limbah gitu. Ya, paling sederhananya ini aja deh baju saya. Baju saya ini kan mengandung B3 kan. Tapi ini B3. Tapi begitu saya buang jadi limbah B3. Jadi sederhananya begitu. Nah, peraturan mengenai B3 itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang B3. Nah, B3 itu juga jenisnya macam-macam. Termasuk misalnya ya bahan kimia seperti CFC ya masuk, itu masuk sebagai kriteria B3. Tapi pada prinsipnya nanti soal ekspor impor itu akan banyak ditentukan berdasarkan tentu peraturan kepabean ya, satu ya undang-undang kepabean. Yang kedua juga jangan lupa bahwa kita punya komitmen-komitmen internasional seperti Konvensi Basel tadi. Ketentuan mengenai ekspor impor itu sudah diatur. Kemudian bahan kimia tertentu, misalnya DDT, kemudian jenis-jenis pestisida, itu juga kan ada pembatasan untuk impornya. Berdasarkan Konvensi Rotterdam. Jadi kalau mau mengimpor ke sini, itu harus menunjukkan prior informed consent dulu, PIC gitu istilahnya. Jadi pemberitahuan terlebih dahulu ke sini, apakah kemudian nanti disetujui oleh sini gitu ya. Nah, kemudian ada Stockholm Convention ya, itu ada disebut sebagai dirty dozen atau 12 bahan kimia yang hitam ya, kriteria hitam. Kemudian juga kalau nanti bicara soal satwa, tumbuhan, itu kan ada CITES sudah pasti ya. Kemudian ada juga Nagoya Protokol ya tentang bahan ya katakanlah bahan disebut sebagai
LMO. LMO itu atau GMO, genetic modified organism, atau bahan yang dimodifikasi atau bahan bioteknologi ya yang dibuat direkayasa. Rekayasa genetika gitu ya. Kayak misalnya jagung, impor jagung ataupun juga kacang-kacang ya yang direkayasa genetika. Nah, itu kan lalu lintas pergerakannya itu diatur di dalam protokol Nagoya untuk menentukan mana kriteria dia harus masuk ke Indonesia. Dan nanti di situ ada tim penilai yang kita kenal sebagai nanti Komisi Keanekaragaman Hayati Komisi Kehati ya kalau nggak salah untuk menentukan kriteria batasan itu. Jadi di lingkungan itu memang sudah ada aturan-aturan yang mengatur seperti itu. Pakemnya banyak ya Pak ya? Iya. Ya itu materi untuk UAS minggu depan ya? Nah, ini jadi kayak kuliah nih. Banyak konvensinya ternyata ya Pak. Ntar kita bagi absennya. Bagi absen ya. Oh iya belum absen Bang. Iya jadi yang saya pernah tahu itu sebenarnya konvensi Basel itu doang sih Pak, karena kan terkait dengan baca-baca terkait dengan limbah B3 dan non B3 tersebut ya. Iya. Terus kalau berdasarkan kasus tadi Pak ya, berarti kan limbah B3 ini kan berbahaya ya, kemungkinan ada berbahaya terhadap lingkungan terutama. Nah di Indonesia sendiri nih saat ini kondisinya seperti apa pencemaran limbah B3 ini? Apakah sudah parah banget atau masih aman-aman aja? Wah, kalau pertanyaan ini kan pertanyaan yang harus hati-hati dijawab gitu, karena harus butuh data ya. Saya nggak berani ngomong ini. Memang pertanyaannya Bang Bagus suka gini Pak. Mepet-mepet jurang. Mepet-mepet jurang. Saya jujur nggak berani jawab data itu karena saya nggak punya data untuk mengatakan itu. Nah, kalau supaya bisa membantu ya, di mana data itu sebetulnya ada itu ya di laporan Kementerian Lingkungan ya. Biasanya tuh ada data pencemaran berapa, limbah B3 berapa, di situ akan kelihatan ya kasus-kasusnya dan sebagainya gitu. Yang biasanya setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup tuh menerbitkan status lingkungan hidup. Ada publikasinya ya. Ada. Termasuk sebetulnya di daerah juga wajib ya membuat aturan-aturan itu, wajib membuat semacam laporan lah, dokumen laporan. Summary dari 1 tahun itu gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kita udah 2 SKS ngomongin limbah. Limbah dan konvensi-konvensi aturan tersebut Pak. Dan sekarang kita agak mepet ke bea cukai. Ini pertanyaannya adalah kenapa Pak Dipati dan Pak Pram ini memilih bea cukai Tanjung Priuk sebagai pusat sebagai tempat untuk studi lapangan ini gitu. Gimana Pak? Mungkin dari Pak Dipati gimana? Ya, baik. KPU Bea Cukai Tanjung Priuk itu adalah leading sektor ya untuk gate pertama kita dalam penanganan impor keluar masuk di Indonesia, dan itu sangat penting. Dan dari pergerakan traffic barangnya, manifest dan juga pengelolaannya itu sangat tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Teguh bahwa beliau itu ketika beliau baru menjabat itu menerima tantangan sangat besar gitu untuk membenahi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dari birokrasinya sendiri. Dan dari yang beliau sampaikan itu, beliau menyampaikan begitu banyak terobosan-terobosan, terutama dalam sistem elektronik dan database serta website lah, internet seperti itu. Nah, itu yang kami rasa menjadi sebuah terobosan bagus yang kami rasa perlu untuk didengar, untuk dipelajari, menjadi sebuah pembelajaran bagaimana kita bisa menerapkan hal tersebut di wilayah lain. Dan tentunya UI sangat beruntung bisa mendengarkan hal seperti itu, karena masalah impor keluar masuk itu kan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam arus pergerakan barangnya. Dan ketika beliau bisa menyajikan bagaimana terobosan-terobosan itu bisa diwujudkan dan kemudian bisa kita mempelajari bagaimana itu direplikasi di tempat lain, itu saya rasa hal yang sangat penting ya. Jadi
kami mendorong tidak hanya dari Sekolah Ilmu Lingkungan, tapi juga dari fakultas lain, terutama yang bergerak di bidang manajemen, administrasi dan good governance itu bisa mempelajari terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai di sini. Oke. Apalagi Bang? Kalau dari Pak Pram sendiri mungkin Oh iya, ada tambahan? kenapa kok dipilih Tanjung Priok ya? Iya. Kalau saya sih sederhana aja, deket gitu kan. Satu, kedua Tanjung Priok itu adalah ya bea cukai yang mungkin terbesar ya. Iya, betul. Memang betul, Pak. Besar, Faktanya betul seperti ya. itu. Iya. Betul. Karena kan saya lihat juga, wah setelah saya lihat ke lapangan juga kelihatan itu bahwa ini butuh juga SDM, resource dan juga tenaga yang Luar biasa ya. luar biasa banyak yang harus dilakukan gitu. Tadi juga saya sempat bicara juga, ya kalau ini normal ya, 5-10 tahun lagi, waduh, udah lebih ngeri lagi nih gitu ya. Karena memang jumlah aktivitas kegiatan perdagangan kita ya, itu kan meningkat ya. Apalagi kalau perdagangan dunia meningkat. Apalagi kita kan sekarang tuan rumah G20. Tambah lagi kan, beban itu menjadi cukup besar. Betul, Pak. Ya, terutama sifat kita kan netral. Walaupun perang di Rusia Ukraina terjadi, tetapi karena kita netral posisinya ya barangkali ada diuntungkan, ada juga yang tentu bisa kita manfaatkan peluang-peluang itu. Ya. Itu juga kira-kira seperti itu. Kedepannya sih ya siap-siap aja bea cukai harus melihat ya. Kedepannya nih akan banyak sekali aktivitas yang harus dipersiapkan. Ya. Itu saja sih. Baik, dari Pak Pram, Pak Adipati, sebelumnya pengen tahu nih, SIL atau Sekolah Ilmu Lingkungan UI ini pertama kali atau udah pernah kunjungan juga ke Bea Cukai atau punya kerjasama dengan Bea Cukai sebelumnya? Atau ini pertama kali? Oke. Kalau saya dari pengalaman saya ya itu memang kita pernah ada kerjasama dengan Bea Cukai. Oh, ada pernah. Ya, terutama terkait dengan training ya. Jadi di Sekolah Ilmu Lingkungan itu ada Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan yang salah satu tugasnya adalah training di situ. Training AMDAL, training kegiatan yang lain. Nah, kita pernah melatih juga calon-calon CPNS. Yang mau masuk, yang sudah masuk di Bea Cukai, yang kita latih dari tinjauan aspek lingkungan, kelautan dan sebagainya. Kebetulan seperti itu, dan tentu yang saya dengar waktu itu ya dari pihak Bea Cukai itu karena kebutuhan itu harus ada, jadi mereka bilang ini harus bisa berenang loh semuanya. Jangan lupa kalau nggak bisa berenang ya jangan usah masuk ke sini gitu. Ya berasa kan? Iya, bisa berenang. Jangan dibuka dong. Jangan bisa berenang tenggelamin nanti. Begitu. Jadi memang kita juga ada beberapa kegiatan yang lain dulu juga dilakukan kerjasama itu. Nah, Pak Adipati sendiri ini pertama kali ke Bea Cukai? Kalau Bea Cukai Tanjung Priok ini pertama kali. Jadi ya saya begitu saya diinformasikan ya, saya benar-benar senang ya bisa hadir. Kalau ke Pelindo mungkin sudah sering ya, tapi ke Pelindo samping dong, di samping Pelindo 1, Pelindo 2, kemudian ya. IPC ya samping ya, bukan Pelindo ya. Pelindo dulu. Oh, Pelindo ya. Saya lupa, Pak. Berarti udah sering ke Tanjung Priok juga, berarti udah ke sini. Oh, kalau pernah ya. Berapa kali ya? Lewat doang berarti kantor kita ya? Lewat doang, Pak? Lirik-lirik aja. Kapan Bea Cukai ya? Ya, oke. Nah, berarti kan gimana pandangan Pak Adipati atau Pak Pram sebelum, tapi mungkin Pak Pram udah sering juga kali ya berhubungan dengan Bea Cukai gitu. Nah, tapi ya, gimana? Nggak sering juga ya? Pernah ya? Okay. Pernah. Tapi bagaimana sebelum datang ke Tanjung Priok ini dan sesudah kita tadi tour juga ya Pak ya, tour ke TPS itu gimana perspektif tentang Bea Cukai ataupun tentang importasi eksportasi Bapak gitu. Ada ini nggak terbuka gitu nggak Pak? Oh ternyata kayak gini gitu. Ya,
Jadi awalnya tuh saya kan ada pendaftaran untuk ikut ya Iya. kunjungan. Nah, udah ikut daftar gitu. Tapi awal saya persepsi saya terhadap bea cukai ini biasanya tertutup. Iya, benar. Tertutup. Ya, itu. Iya, Tertutup. Informasinya susah, bisa didapetin dari mana gitu. Betul ya. juga sih, Pak. Bayangan saya Oh, juga betul nanti juga sih, Pak sih ya. nanti juga Iya. begitu gitu ya. Tapi begitu saya datang ke sini, wow udah beda persepsinya. Begitu terbuka, begitu sangat hangat untuk menerima kita. Iya. Dan informasinya juga begitu tidak ada yang ditutup-tutupi dan faktanya juga seperti itu. Dan ini sangat bagus ya. Ke depan karena sistem birokrasi kita kan memang harus seperti itu. Ya terbuka, transparan, Transparan, ya. akuntabel gitu ya. Jadi karena ya jujur aja, bea cukai itu kan adalah bagian penting ya dari sistem perdagangan internasional. Iya, oke. Nah, dari sistem perdagangan internasional kan keterbukaan itu butuh gitu. Jadi kalau dari pihak-pihak yang memang bertransaksi ya dengan bea cukai begitu terbuka mereka akan senang. Dan sudah nggak zamannya lagi tutup-tutupin Tutup, gitu iya. kan. Nah, udah nggak zamannya lagi kan. Informasi publik Pak sekarang zamannya, Pak. Memang di Undang-Undang Informasi Publik tuh ada beberapa yang memang harus tertutup. Pak. Dengan alasan-alasan tertentu. Tapi dengan saya hadir ke sini juga ngelihat, oh ternyata benar-benar terbuka, benar-benar transparan. Dan saya senang sekali ya untuk bisa memahami bahwa sistem birokrasi kita juga ada yang begitu akuntabel untuk bisa ini, gitu transparan. Itu aja sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Estimasi. Baik. Aman, satu. Bintang Aman. 5. Masih ada Pak Adipati, tahan dulu. Kalau ada Pak Adipati sendiri? Ya, saya jujur aja. Orang kalau dengar bea cukai, pasti Siap. biar kesan negatif ya. Iya, oke. Kayak paling ke bea cukai itu buat tembus barang gitu. Baik. Ya, ini Pak barangnya ditahan gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Nah, yang saya rasakan ketika tadi, ini pertama kali seperti datang tadi ya, seperti Pak Pram sampaikan, penerimanya sangat baik. Kemudian kami diantar untuk melihat ruangan-ruangan yang begitu dipersiapkan untuk menerima kunjungan tamu, untuk berdiskusi, untuk konsultasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbaikan untuk melayani dan juga keterbukaan ya, yang menurut saya itu sangat-sangat bagus sekali. Karena begini, yang dicontohkan oleh Pak Dwi Teguh itu adalah kalau misalnya kalian ada masalah dalam barang atau pengurusan dokumen, itu diajak duduk, disediakan tempat, ada kafenya, ada kopi, nggak tahu kopi bayar apa gratis. Yang jelas duduk nyaman dan di situ terbuka, terang benderang, ngomongnya di situ. Betul. Kalau untuk urusan yang lain, misalnya urusan yang lain lah, saya nggak bisa ngomong yang lain. Urusan lain di tempat lain itu biasanya minggir kemana, ngomong di situ empat mata. Jadi ada ketertutupan dan negosiasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah di sini tuh disediakan dan semuanya tuh terbuka. Dan ini menurut saya tadi makanya saya bilang, saya bukan PNS, tapi saya staf khusus dan itu saya sudah banyak ke kementerian-kementerian dan ini adalah contoh yang bagus untuk sebagai contoh keterbukaan pemerintahan gitu. Ya, bahwa harusnya seperti itu. Karena bea cukai itu melibatkan katakanlah pergerakan kapital yang sangat besar dan kalau tidak diusahakan terbuka seperti itu, kita tidak akan bisa maju dan juga nantinya menjadi beban. Nah, makanya ada kesan yang tadi itu dibilang bahwa kalau bea cukai adalah untuk menembus barang, sekarang sudah hilang sama sekali, setidaknya untuk di sini. Nah, harapannya itu bisa direplikasikan di tempat lain. Nah, ini juga akan ke depan itu bisa menjadi, tadi yang Pak Pram juga sempat singgung, itu bisa menjadi menambah tantangan buat bea cukai ke depan. Karena kalau bea cukai pelayanan semakin baik, dwelling time semakin baik, itu akan pindah menerima tambahan lungsuran barang dari tempat-tempat lain yang tadinya menghindari Tanjung Priok karena pelayanan begitu lama. Sekarang begitu ada perbaikan pelayanan, sekarang pindah ke Tanjung Priok dan ini ya harus diapresiasi dan kalau bisa dibuka seperti ini. Upaya-upaya kita memperbaiki layanan dan belajar ke tempat lain. Pak Dwi Teguh juga mencontohkan bahwa beliau mengirim anak buahnya untuk ke bank. Iya. Mau lihat Proses nasabah prioritas gitu. Mungkin saya harus kesini pakai celana pendek dan sandal aja. Masih Pak. dilayani ya Bang. Masih dilayani, disuruh masuk kok. Tapi cara belajar seperti itu gitu yang menurut saya itu bagus untuk saya dan teman-teman mahasiswa itu mendengar bahwa
bahwa inovasi itu tidak dari baca buku, ke perpustakaan segala macam, tapi dari segala inovasi bahwa bagusnya begini loh. Nah itu yang dikerjakan dan itu ya menurut saya sangat baik sekali, sudah diterapkan di Bea Cukai Tanjung Priok dan menurut saya harus dipertahankan. Ya. Oke, alhamdulillah positif, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih, nggak salah pilih narsum, alhamdulillah. Jadi barang saya keluar apa enggak? Aduh, gimana ya? Bukan mau menang saya. Ya, tapi kan ya dengan seperti itu kan sebenarnya seperti pisau bermata dua juga Pak, karena semakin maju juga, semakin banyak arus barang sini, pengawasan kan juga semakin ketat juga dong Pak, ya kan? Karena semakin banyak barang juga tuh yang masuk dan juga ya seperti Pak Pram bilang tadi kan 5-10 tahun ke depan lagi kan nggak tahu kayak apa banyaknya. Resource-nya tambah, makin tambah lagi luar biasa. 4 SKS kita hari ini. Apalagi Bang? Mana? Ada nggak pesan dari bapak-bapak sekalian, pesan singkat ke masyarakat terkait dengan apa ya? Kita kan tadi ngomong spesifik tentang limbah lah ya Pak. Bagaimana pengolahan limbah lah dari mulai level terkecil di keluarga gitu. Ada nggak tips dari Pak Pram dan Pak Adipati? Ini Pak Adipati yang udah berkeluarga nih. Coba deh cerita. Jadi kalau masalah sampah dan limbah itu selalu baliknya adalah ke diri sendiri. Jadi bagaimana kita tidak mulai dari rumah, tapi dari diri sendiri. Kayak saya, kalau misal tadi saya ngindarin minum pakai aqua gelas. Dikasih botol, saya minum dari botol. Atau kayak ke Pak Pram ngambil sendiri, terus kocek sendiri. Oh gitu. Caranya makan sesuatu yang diplastikin, plastiknya dikantongin. Nanti kalau ketemu sampah-sampah saya buang. Jadi kita harus mengurangi limbah dari kita sendiri. Oke. Kemudian ketika di rumah itu sebisa mungkin dipilah. Ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi klise, iya Pak. Soalnya orang selalu bilang bahwa ya ntar juga percuma ketika sama kita tukang sampah juga dihitung lagi. Gabung-gabung lagi. Ya tentunya yang harus digabung, yang nanti masuk ke sampah yang digabung itu adalah sampah yang sudah sepatutnya digabung, kayak misalnya sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita daur ulang, kita bisa reuse. Nah itu yang menjadi penting ya untuk kita sudah sadar diri untuk mengurangi, menekan sampah dari diri kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Berarti filosofinya dari diri kita sendiri. Betul, berawal dari diri kita sendiri. Walaupun misalnya instrumen di pemerintahan, pemerintah daerah misalnya belum menyediakan tempat sampah yang tiga warna, atau truk sampahnya masih menggabung seperti itu, tapi kita harus tidak boleh tergantung karena jaringannya masih seperti itu, terus udah apa boleh buat lah, tapi kita harus ini sendiri. Tapi memang dengan adanya usaha seperti itu, kadang kita langsung gini sih Pak, misalnya pegang plastik kan, langsung ke, aduh jangan yang tempat sampah warna hijau deh, misalnya kuning gitu. Jadi emang kayaknya kesadaran itu memang sedikit demi sedikit sih dilatihnya. Cuma itu bisa di alam bawah sadar akan ke muncul sendiri gitu Pak. Jadi dari sampah plastik ini ke hijau, salah kayak bukan dah, kuning gitu Pak. Walaupun sebenarnya masih banyak juga sih. Di pinggir-pinggir rumah kan kalau Bapak ada tong sampah buat diangkut tukang sampah kan juga cuma satu doang tuh Pak. Tempat sampah rumah itu gitu. Berarti kan nyampur semua masih sampahnya gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Pak Pram? Soal sampah ya. Jadi soal sampah ini kan ya di sisi lain pemerintah juga punya program ya, ada bank sampah, ada model macam-macam, termasuk perspektif kita gitu di ilmu lingkungan itu juga berkembang apa yang kita kenal sebagai circular economy gitu ya. Artinya bagaimana sampah itu dibuat, diproses menjadi sesuatu yang punya nilai kembali. Ya. Nah itu intinya seperti itu. Nah memang alumni Sekolah Ilmu Lingkungan ini kan banyak anggotanya tuh banyak, dan mereka juga banyak juga bergerak, ada yang di persampahan, bahkan ada yang dikenal sebagai ratu sampah diantaranya. Gitu, ada ratu sampah Pak? Ada, salah ini satu. Raja sampah, bukan ya? Oh jadi jelek ya, Raja sampah ya jelek ya? Jadi memang banyaklah yang sudah dilakukan. Hanya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita kembali meningkatkan efektivitas di dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Ya, sampai sampah di laut itu kan juga menjadi problem ya sampai sekarang. Ya kebetulan disertasi saya kan tentang itu, calon gitu ya. Sampah plastik di laut. Sampah plastik di laut. Iya Pak, saya ke Pulau Seribu Pak. Saya ke Pulau Seribu itu udah dari pantai, udah jauh banget. Tiba-tiba gini Pak,
kirain ikan, sampah roti, Pak. Ini dari mana, Pak? Ancol juga gitu tuh pinggiran. Pak, Ancol kan dekat sama bibir pantai. Ya. Ini di tengah laut, Pak. Lagi damai-damai, sepoi-sepoi. Zut, apa tuh? Kirain ubur-ubur. Iya, Oh, gini bening juga kan warnanya. kok begini, kok ada coklatnya gitu. Ya, Oke. ya. Itu juga menjadi problem nasional kita. Jadi harapan kedepannya sih memang pengelolaan sampah kita harus sudah mulai diperbaiki, dan saya lihat juga data-data pengelolaan sampah juga sudah mulai ada, mulai makin baik ke sana. Kemudian pengelolaan juga makin baik. Jadi kita harus rame-rame nih untuk mengelola. Bea Cukai pun juga bisa terlibat ya di dalam, terutama ya mencegah sampah-sampah dari luar negeri ya. yang dibuang ke sini gitu ya. Saya rasa itu sih yang harus kita sama-sama kerjain Sama-sama, betul. semua, rame-rame. Oke, berarti garis besarnya dari Pak Adipati tadi adalah filosofi dari diri kita sendiri, keluarga. Balik ke Pak Pram itu kebermanfaatan dari sampahnya itu ya, Pak ya. Sama kebersamaan. Oh iya, filosofi juga. Bersama kita gitu Oke kan. Sama, cetakannya sama. Ya. Cetakannya sama. Oke, Bang, kayaknya udah semua ya, Bang ya? Udah, kayaknya udah semua yang kita tanyain nih. Ya. Semoga bermanfaat nih Pak. Ya, Informasi siap. yang diberikan untuk kawan Prima ya kan. Terus semoga harapannya dari bapak-bapak sekalian terhadap Bea Cukai Priuk bisa terwujud ke depannya menjadi semakin baik lagi, digitalisasi layanannya dan lain sebagainya. Ada pantun emang, Bang? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak Adipati, Pak Pram. Tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Berarti apakah kita disebut alumni SIL UI sekarang? Belum nih. Belum ya? Belum UAS ya soalnya. SKS belum cukup. SKS belum cukup. SKS belum cukup. Oh iya, SKS belum cukup. Oke, kita sudahi pertemuan kita kali ini. Next episode ada siapa? Kita juga nggak tahu ada Kita siapa. belum tahu ada siapa. Oke. Nantikan terus pokoknya di episode Priuk Podcast berikutnya. Bye-bye semuanya. Dadah. Jaga lingkunganmu. Ada nih. Oh, enggak ada juga. Ada jingle. Dadah. Podcast Priuk Podcast Priuk Podcast By Bea Cukai Tanjung Priok.